Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bung Karno adalah nama populer dari Soekarno. Terlahir di Blitar tanggal 6 Juni tahun 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Masa kecil Soekarno bersama kedua orang tuanya di Blitar tidak dihabiskan dalam waktu lama. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru di Surabaya. Sedangkan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman yang asalnya dari Buleleng, Bali. Selanjutnya beliau tinggal dengan kakeknya yang bernama Raden Harjoko yang ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Beliau sempat bersekolah di sana meski tidak selesai karena kembali ikut orang tuanya ke Mojokerto. Saat di Mojokerto, ayah Soekarno menyekolahkan Soekarno di tempat sang ayah menjadi guru. Tetapi di tahun 1911 ayahnya memindahkan Soekarno ke sekolah ELS atau Europese Lager School yang bertujuan agar nantinya Soekarno bisa mudah masuk ke HBS atau Hogerberg School yang ada di Surabaya. Tamat sekolah di Hogerberg School di tahun 1915, Soekarno selanjutnya tinggal bersama Haji Umar Said Cokroaminoto atau kini banyak yang lebih mengenal dengan nama HOS Cokroaminoto. Di mana beliau ini adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal pendiri Serikat Islam. Di sekolahnya, Hogerberg School, Soekarno pun memperoleh banyak sekali ilmu terkait banyak hal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hogerberg School di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung lalu tinggal bersama Haji Sanusi yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS atau Teknis Hoge School di jurusan Teknik Sipil di mana saat ini sudah menjadi ITB. Kemudian beliau lulus di tanggal 25 Mei tahun 1926 sehingga mendapatkan gelar insinyur. Insinyur Soekarno mempunyai 9 orang istri dan 11 anak. 1. Utari Cokroaminoto, merupakan wanita pertama yang dinikahi pada tahun 1921 di Surabaya, pada saat itu Soekarno berusia 20 tahun. Utari Cokroaminoto merupakan putri dari HOS Cokroaminoto. 2. Inggit Garnasi, merupakan pemilik kos-kosan yang ditinggali Soekarno di Bandung. Inggit Garnasi dan Soekarno menikah pada tahun 1923, diketahui saat itu Inggit Garnasi dalam usia 33 tahun. Dalam pernikahannya dengan Inggit Garnasi tersebut tidak dikaruniai anak. 3. Fatmawati, asmara Soekarno dengan Fatmawati bermula saat Soekarno berada di Bengkulu. Soekarno dengan Fatmawati menikah pada tahun 1943. Di tahun itu pula Soekarno bercerai dengan Inggit Garnasi, karena Inggit Garnasi tidak mau dipoligami. Ketika menikah dengan Fatmawati, Soekarno berusia 42 tahun dan Fatmawati berusia 20 tahun. Fatmawati menjadi ibu negara pertama sekaligus yang menjahit bendera pusaka merah putih pertama. Dalam pernikahan Soekarno dengan Fatmawati ini dikarunia 5 orang anak yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. 4. Hartini, Soekarno menikahi Hartini pada tahun 1953. Kisah asmaranya berawal ketika Soekarno berkunjung ke Candi Prambanan, Jawa Tengah. Ketika dinikahi Soekarno, Hartini berusia 29 tahun dengan status janda beranak 5. Dari pernikahannya dengan Hartini, Soekarno mendapatkan 2 putra yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. 5. Ratna Sari Dewi, perempuan kelahiran Jepang dengan nama Naoko Nemoto tersebut dinikahi Soekarno saat berusia 19 tahun. Pernikahan Ratna Sari Dewi dengan Soekarno dikarunia 1 orang anak yaitu Kartika Sari Dewi Soekarno. 6. Haryati, Soekarno menikahi Haryati pada tanggal 21 Mei tahun 1963. Sebelumnya Haryati merupakan staf sekretaris negara bidang kesenian. Haryati dinikahi Soekarno saat berusia 23 tahun. 7. Kartini Manopo, dari pernikahannya ini Soekarno mendapatkan 1 orang anak bernama Totok Suryawan Soekarno yang lahir pada 1967. Soekarno menikah dengan Kartini Manopo pada tahun 1959. Kartini Manopo pernah bekerja menjadi pramugari di maskapai Garuda Indonesia. 8. Yurike Sanger, Soekarno menikahi Yurike Sanger pada tanggal 6 Agustus tahun 1964.
Soekarno bertemu dengan Yurike Sanger pertama kali pada tahun 1963. Saat itu Yurike Sanger merupakan salah satu pelajar yang sedang mengikuti acara kenegaraan. 9. Heldi Jafar. Soekarno menikahi Heldi Jafar pada tahun 1966. Saat itu Bung Karno berusia 65 tahun dan Heldi Jafar berusia 18 tahun. Pernikahan dengan Heldi Jafar bertahan hanya 2 tahun. Heldi Jafar merupakan wanita terakhir yang dijadikan istri Soekarno. Soekarno memasuki masa pergerakan nasional di mana di tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club yang ada di Bandung, di mana organisasi ini menjadi awal mula mendirikannya Partai Nasional Indonesia yang didirikan di tahun 1927. Selanjutnya aktivitas Soekarno di Partai Nasional Indonesia pun menyebabkannya ditangkap oleh Belanda pada Desember tahun 1929 lalu memunculkan pledoi fenomenal saat itu yaitu Indonesia Menggugat. Beliau kemudian dibebaskan saat tanggal 31 Desember tahun 1931. Selanjutnya Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo pada Juli tahun 1993 di mana partai ini adalah pecahan Partai Nasional Indonesia. Karena aktivitasnya ini, Soekarno pun kembali ditangkap pada Agustus tahun 1933 lalu diasingkan ke Flores. Pada kondisi ini, Soekarno pun hampir dilupakan para tokoh nasional karena lokasinya yang jauh dan terasing. Meski begitu, semangat Soekarno pun tidak pernah runtuh meski dalam pengasingan. Beliau juga sempat diasingkan di Provinsi Bengkulu pada tahun 1938. Beliau pun bisa bebas di masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Ketika awal masa penjajahan Indonesia oleh Jepang sekitar tahun 1942, pemerintah Jepang masih belum memperhatikan tokoh dari pergerakan Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari gerakan 3A yang tokohnya adalah Shimizu dan Mr. Syamsuddin. Tapi pada akhirnya pada masa pemerintahan Jepang, tokoh Indonesia ini kemudian mulai diperhatikan lalu dimanfaatkan juga mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta dan masih banyak lagi beserta organisasinya, sehingga diusahakan bisa menarik perhatian dari penduduk Indonesia. Beragam organisasi terbentuk mulai dari Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat hingga PPKI dengan tokoh mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, hingga Kiai Haji Mas Mansur dan tokoh yang lainnya yang aktif dalam aktivitas pergerakan nasional. Akhirnya, para tokoh nasional ini kemudian bekerja sama bersama pemerintah Jepang dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan RI, Soekarno pun mulai mempersiapkan segalanya bersama para tokoh nasional. Setelah sidang BPUPKI selesai, terbentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang di mana disebut panitia 9 dan menghasilkan piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Soekarno dan Muhammad Hatta pun mendirikan negara Indonesia yang berdasar Pancasila beserta UUD 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaan. Soekarno amat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan misalnya dengan merumuskan Pancasila, UUD 1945 hingga dasar pemerintahan Indonesia hingga perumusan naskah proklamasi kemerdekaan juga. Beliau juga sempat diculik ke Rengas Dengklok sehingga ada peristiwa Rengas Dengklok yang selalu disebutkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Tarauchi di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus tahun 1945 di mana Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibujuk pemuda menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda pembujuk Soekarno dan Muhammad Hatta diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Singgih hingga Khairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bisa segera memproklamasikan kemerdekaan RI lantaran Indonesia sedang terjadi kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah mengaku menyerah dan pasukan sekutu pun belum tiba. Meski begitu Soekarno dan Hatta tetap menolak karena alasannya adalah masih menunggu kejelasan dari penyerahan Jepang ini. Alasan lain ini adalah karena Soekarno sedang menunggu tanggal tepat yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya di tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengangkatan ini kemudian dikukuhkan di tanggal 29 Agustus tahun 1945 oleh KNIP. Semasa hidup, Soekarno memperoleh banyak penghargaan mulai dari gelar Doktor Honoris Causa yang didapat dari 26 universitas dari dalam dan luar negeri. Beliau juga mendapatkan penghargaan berupa bintang kelas 1 yakni The Order of the Supreme Companions yang diberikan Thabo Mbeki yakni Presiden Afrika Selatan, karena mampu mengembangkan solidaritas secara internasional demi bisa melawan bentuk penindasan dari negara maju.
Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pukul 7 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur, bersebelahan dengan makam Ibunda Soekarno.